lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi liraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblatnya padanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang pengikut Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi nggak bisa, nanti pas lagu nggak bisa keluar suaranya. Sip. Oh, oke. Lanjutin gitu ya. Oke. Secara ringkasnya, yaitu keyakinan dalam hati, yang dituturkan dengan lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Pemaparan tersebut merupakan pendapat sebagian besar ulama untuk mendefinisikan iman. Oleh karenanya, keyakinan menjadi penting sebagai wujud perlawanan untuk kearifan, untuk kekafiran. Menurut beberapa imam terkemuka, menurut Imam Malik Asy-Syafi'i, Ahmad Al-Auza'i, dan Ishaq bin Rahawi, menyatakan bahwa iman adalah pembesaran dengan hati, pengakuan menggunakan lisan, dan mengamalkan melalui anggota badan. Bahkan mereka menjadikan amal tersebut sebagai unsur keimanan. Ulama mazhab Hanafi. Banyak ulama dari mazhab Hanafi yang mengikuti definisi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Tahawi. Beliau menyebutkan bahwa iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Di sisi lain terdapat pendapat dengan definisi hampir sama secara garis besar. 1. Pengertian rukun iman. Definisi dari rukun iman adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Ada 6 poin penting yang perlu diketahui, terutama oleh umat Islam. 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kepercayaan terkait 6 pembahasan yang ada dalam rukun iman merupakan suatu keharusan untuk mempercayainya. Hal ini berkaitan dengan akidah serta ketauhidan. Karena sebagai muslim dilarang untuk mengimani Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini penjelasan secara terperinci. 1. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dasar dari iman, karena sebagai umat Islam wajib mengakui keesaannya. Dia merupakan pencipta di alam semesta, penguasa langit maupun bumi, serta Tuhan yang wajib disembah dengan sifat tidak beranak dan tidak diperanakan. Meyakini akan hadirnya Allah tidak hanya dengan kata-kata semata, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan. Caranya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maksudnya melakukan segala perintah serta menjauhi larangannya yang mengantar ke jurang kesesatan. 2. Pengertian iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak diberi nafsu. Oleh karenanya, mereka selalu taat dan patuh pada segala perintah serta ketetapan. Meskipun tidak terlihat sebagai manusia, harus meyakini keberadaannya dengan tugas sendiri. Setidaknya terdapat 10 malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam. Namun sejatinya terdapat lebih dari bilangan tersebut. Makhluk ini juga bertugas sebagai perantara Allah. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata biruhi min amri ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Yang artinya, dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman,
yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Ketiga, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan ajarannya melalui kitab diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat. Ajaran di dalamnya harus disampaikan kepada umat manusia yang mengimaninya secara utuh tanpa adanya kelalaian. Ada banyak umat terdahulu terkena azab karena kelalaiannya. Kitab-kitab ini sebagai pedoman dan pegangan hidup umat di hala para Rasulullah sudah wafat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan terpecah belahnya akidah dan keyakinan mereka. Meskipun demikian, terdapat penerusnya yaitu para sahabat dan ulama. 4. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Nabi dan Rasul wajib diketahui yaitu sekitar 25 orang yang diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing. Setidaknya terdapat 4 kitab suci diturunkan kepada mereka untuk bekal mengajarkan tauhid dengan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan wajib disembah. Kitab tersebut disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, baik dengan menunjukkan wujud aslinya maupun menyamar. Isi di dalamnya sebagai pedoman mengambil keputusan dan menghukumi terkait suatu perkara yang bertujuan agar terarah serta tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. 5. Pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat. Hari akhir adalah hal yang nyata yang sering diingkari oleh manusia. Sebagai seorang muslim, maka mereka wajib mengimani untuk menunjang semangat dalam beribadah, serta sebagai bukti bahwa hari pembalasan benar adanya, dan seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hari akhir nanti, semua manusia dikumpulkan dengan berbagai keadaan. Bahkan digambarkan ada yang berkepala hewan maupun tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hal ini dikarenakan posisi matahari di atas kepala hanya berjarak 1 jengkal, sehingga panasnya dapat melelehkan tubuh. 6. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Takdir tersendiri terbagi menjadi 2, yaitu tetap, sebagai contoh yaitu kematian, jodoh, dan rezeki. Bagian kedua adalah terdapat diubah dengan berusaha serta doa kemudian diiringi ketakwaan. Manusia perlu meyakininya sebagai rujukan bahwa semua atas kehendak Allah. 1. Kodok. Menurut bahasa berarti ketetapan yang sudah dituliskan sebelum manusia diciptakan. Catatan tersebut tersemuat dalam kitab Lauhul Mahfuz, mulai dari kehidupan, kebaikan, serta kematian. Meskipun hal ini tidak diketahui kapan waktunya, namun sebagai makhluk harus mempersiapkannya. Caranya yaitu dengan beribadah serta menghindari larangan dan mentaati semua anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait kematian, tidak ada manusia yang mengetahuinya, namun oleh karenanya dianjurkan untuk selalu beribadah dengan niat tulus, ikhlas, dan hanya mengharap ridho Allah. 2. Qadar. Menurut bahasa, qadar merupakan ketentuan atau kepastian. Sementara secara istilah, yaitu penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuk yang sedang terjadi maupun akan terlaksana nantinya. Oleh karenanya, manusia dianjurkan untuk berdoa. Doa tersendiri dipercaya sebagai senjatanya umat Islam. Bahkan dipercaya bisa merubah sesuatu yang bersifatnya tidak tetap. Antara qada dan qadar saling berkaitan satu sama lain. Bahkan dikenal sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk meyakini keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Karang menjelaskan pengertian rukun Islam. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk surga nantinya. Bagi umat Islam seluruh dunia diwajibkan untuk memahami serta melaksanakan beberapa di antaranya. Dengan syarat dan ketentuan, umumnya pelajaran terkait hal ini diajarkan mulai dari tingkat SD sampai SMA derajat. Hal ini menandakan bahwa rukun Islam memiliki peran penting dalam kehidupan. Penting Anda ketahui bahwa sebelum mengamalkan, sebaiknya mengetahui terkait ketentuannya. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Dalam pelaksanaan rukun Islam ada syarat tertentu yang dapat menentukan apakah seseorang wajib melakukannya atau menjadi sunnah.
terdapat setidaknya 5 aspek yang perlu diketahui sesuai dengan hadis berik haji. Buniyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illahu wa an Muhammadar Rasulullah wa aqimas salata wa iyaya zakata wa hajjil bait wa saumi ramsana rahul bahri Muslim. Islam dibangun dalam hadis di atas sudah disebutkan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara sebagai pondasi dalam hidup untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu terdapat aturan tersendiri. Sebelum melaksanakannya secara lebih rinci akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. 1. Pengertian syahadat. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum masuk Islam adalah syahadat atau persaksian. Di samping itu perlu mengetahui maknanya agar dapat mengamalkan secara benar. Umumnya sebagian masyarakat menggunakan sebagai amalan harian berikut ini lafaznya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah. Saat mengucapkan kalimat tersebut harus diiringi dengan kehati-hatian dengan salah. Selain itu juga tidak boleh di sembarangan tempat, misalnya WC. Mencerminkan perbuatan menghina arena dilafazkan pada lokasi yang najis. 2. Pengertian sholat. Rukun Islam yang wajib dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Dikutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah ibadah yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf dengan syarat rukun dan bacaan tertentu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Pada awal disyariatkan pelaksanaannya. Bilangan sholat mencapai 50 rakaat, kemudian Rasulullah disarankan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguranginya sampai beberapa kali. Akhirnya menjadi seperti yang diwajibkan saat ini, yaitu 17 rakaat dalam waktu 5 waktu berikut rinciannya. Salat subuh berjumlah 2 rakaat, salat zuhur berjumlah 4 rakaat, salat asar berjumlah 4 rakaat, salat maghrib berjumlah 3 rakaat, salat isya berjumlah 4 rakaat. 3. Pengertian zakat. Zakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam setiap bulan Ramadan dengan syarat aturan pengerjaan yang sudah ditetapkan. Takarannya sendiri ditetapkan agar tidak memberatkan umat sehingga banyak yang melaksanakannya. Hasil dari zakat fitrah ini nantinya dibagikan kepada 8 asnaf atau penerima. Tujuannya yaitu untuk membantu kesulitan saudara sesama muslim, terutama yang tidak mampu, agar mereka dapat menikmati makanan secara layak. Saat pelaksanaannya ada batasan waktu dan syarat pelaksanaan. 4. Pengertian puasa. Menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Agar tidak salah dalam memahaminya, ada baiknya mengetahui terkait ketentuan dan pembahasan yang melatar belakanginya, karena menjadi penentu kebahasaannya. Meskipun poin utama dari puasa adalah menahan rasa lapar, haus, namun secara lebih mendalam hal ini juga berkaitan dengan mengontrol beberapa kegiatan buruk. Sebagai contoh, hawa nafsu berlebihan, amarah, serta agar dapat merasakan sulitnya saudara yang kurang beruntung. 5. Pengertian naik haji. Rukun Islam terakhir adalah menunaikan ibadah haji yang mampu. Sebenarnya pelaksanaan sangat dianjurkan, namun melihat keadaan umat Islam yang bermacam-macam sehingga menjadi hukumnya dibolehkan sampai dilarang jika akan menimbulkan kemudaratan. Alasan mengapa dikatakan wajib untuk yang mampu: arena perjalanan menuju tanah suci memerlukan dana yang tidak sedikit. Ibadah haji sendiri dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Zulhijjah. Pada waktu tersebut umat muslim seluruh dunia berkumpul di tempat sama, yaitu Baitullah. Terima kasih kepada pembawa materi pertama tentang makna rukun Islam dan rukun iman. Berlanjut ke materi berikutnya.
Yaitu materi kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan makna yang terkandung di dalamnya yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Damanhuri. Continuing to the second material, recitation of the holy verse of the Quran and the meaning contained in it, which will be brought by Muhammad Damanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damanhuri dari kelas 12 LDP 1. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan materi yang membahas tentang salah satu surat Makkiyah, yaitu surat An-Nahl, tepatnya pada ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bekal yang diberikannya kepada manusia untuk melaksanakan amanah yang mereka emban. Bekal itu berupa pendengaran, penglihatan, serta hati nurani. Sesosok bayi kecil terlahir dalam proses penciptaannya. Sebagai seorang manusia, makhluk kecil ini telah mendapatkan ilham keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar, kami menjadi saksi tentang hal itu. Semasa masih dalam kandungan, percakapan ini berlangsung antara Allah dengan fitrah manusia. Setelah terlahir di dunia ini, bayi tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak ada setitik pengetahuan yang terlintas dalam pikirannya. Yang ada hanya insting seorang bayi yang bisa menangis dikarenakan lapar dan haus. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wala absar wala af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Ibnu Katsir rahimakumullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, Allah Azza wa Jalla memberikan mereka telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati, yakni akal yang tempatnya di hati, untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan umat manusia kenikmatan-kenikmatan ini agar dengannya mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaruniai manusia pendengaran dan penglihatan agar dapat belajar serta bergerak. Dengan penglihatan, manusia mengetahui segala benda di sekitarnya, dan dengan pendengaran, manusia belajar pengetahuannya. Bayangkan apa yang terjadi saat sesosok bayi tidak dapat melihat serta mendengar hingga masa dewasanya. Bayi itu akan lumpuh karena gerak motoriknya tidak dapat berkembang. Dia juga akan menjadi seseorang yang bisu atau bisa disebut dengan gagu karena tidak mengetahui apapun yang harus diucapkannya. Dilanjutkan, hati nurani merupakan karunia ketiga dan teragung yang diberikan pada manusia. Hati nurani inilah yang menjadi pengarah hidup bagi manusia itu sendiri. Hati nurani inilah yang akan menjadi pengendali dari tindakan manusia. Dalam kehidupannya, manusia dihadapkan pada berbagai keadaan serta pilihan. Ada kalanya pilihan mengarahkan pada kesesatan, dan tidak jarang pula tawaran kebaikan dan juga tidak jarang pula diberikannya tawaran kebaikan. Melihat pilihan ini, manusia cenderung tergerak mengikuti hawa nafsunya yang menginginkan kenikmatan sesaat di dunia ini. Dalam keadaan seperti inilah, hati nurani ini sangat berfungsi. Hati nurani mengingatkan manusia terhadap arah yang benar dalam hidupnya. Hati nurani inilah yang membisikkan ilham kebaikan dalam jiwa manusia. Apabila manusia mengikuti arahan hati nurani ini, maka ia akan menuju kebenaran yang ada dalam fitrah manusia, yaitu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur sejati akan nikmat mata, telinga, serta akal adalah dengan menuntut ilmu. Karena Allah berfirman, kalian tidak mengetahui, Aku yang memberikan mata, telinga, dan akal agar kalian bersyukur, yakni tuntutlah ilmu.
Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan yang telah mendorong umatnya untuk terus meningkatkan kemampuan akal dalam memahami agama ini. Sebagaimana dalam sabdanya, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan dalam agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Perlu diketahui bahwa sebagian ulama membagi akal menjadi dua jenis, yaitu akal insting serta akal tambahan. Yang pertama, yaitu akal insting, merupakan kemampuan dasar manusia untuk terus berpikir serta memahami sesuatu yang dibawanya sejak lahir. Yang kedua, akal tambahan, merupakan kemampuan berpikir serta memahami yang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Tentunya, adanya perbedaan dua jenis akal di atas tidak berarti adanya pemisah antara akal insting serta akal tambahan. Karena akal tambahan pada dasarnya merupakan akal insting yang telah berkembang seiring bertambahnya ilmu dan pengalaman yang diperoleh oleh seseorang. Bisa dikatakan bahwa akal tambahan melazimkan adanya akal insting. Sebaliknya, sangat jarang adanya akal insting yang tidak berkembang seiring berjalannya waktu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk kita bersama agar kita terus bersyukur dalam hal apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembawa materi yang telah menyampaikan materinya pada webinar kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengutip pelajaran dari materi yang disampaikan tadi. Alhamdulillah, kita ucapkan karena acara webinar hari ini yang telah sama-sama kita jalani dengan baik. Semoga semua yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dapat mengutip pembelajaran yang baru kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah, today's webinar event has been running well. May everything we do today get blessings from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Saudara Satya Laksono. Kepada beliau kami persilahkan. Next is prayer. God willing will be led by Satya Laksono. To him we invite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zawajika wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjiha biha min jami'il ahwali wa afat wa tahlilana biha jami'al hajat wa tuhtahirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'unha biha indaka ala derajat wa tuballighuna biha aqsal gayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqaziyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di mute. Alhamdulillah kita telah membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan doa yang kita baca tadi mendapatkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara terakhir adalah acara sesi foto bersama. Untuk semua peserta webinar diharap membuka kameranya dan bersiap untuk melakukan sesi foto bersama. Last event is photo session. For all webinar participants, please turn on their cameras and prepare for a photo session. Yuk, foto dulu. Ayo, nyalakan kamera. On cam aja, yang nggak pakai baju pramuka juga on cam aja. Apa udah. Buat bukti. Nggak ada kopinya nih.
Bo, Jambo, on cam, Bo. Baca. Lu lagi di ituan kan? Ayo, siapa yang bisa? SS. Hitung dah. Belum. Bentar ya. Ada di gua. Bentar, sabar. Gimana ya? Ini kan gak bener. Bisa sih, tapi nggak kelihatan semua. Gimana caranya? Oh ini cuy. Oh ya. Tidak. Oke, siap. Ayo, bisa semua, bisa ya? Ayo. Oke. Imam. Ayo nggak apa-apa, nggak usah kaku foto. Satya. Ayo 1. Aduh apaan nih tadi? Ya nggak apa-apa. Gigi Gimang. 1, 2. Ayo lagi. Kurang banyak. 1, 2. Yuk. Satu lagi. Satu lagi baru ini. 1, 2. Dah. Oke. Thank you. Oke, terima kasih. Thank you Terima kasih. buat kelas 10-nya yang udah join. Jangan lupa Terima kasih subscribe, atas like, sesi and foto share. bersamanya untuk semua peserta webinar. Diharap absensi terlebih dahulu sebelum keluar dari Google Meeting. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu. Absennya Kelas 12. adik-adik, ada Ilham, 12. ada Satya. Kelas 12. Ayo, Iya, Mas. nggak dapat. Sebentar, buat yang kelas 12-nya jangan keluar dulu ya. Oke. Itu kelas 10-nya absen dulu. Kelas 10 Kelas absen dulu 12 terus juga. boleh keluar. Absen. Ayo drop linknya Don. Udah. Udah pada keluar, Cok. Emang dikit banget kelas ini.